Oke, pernah kepikiran gak sih pengen banget mulai bisnis teknologi, tapi aduh nggak bisa ngoding, terus modal juga cekak. Nah, tenang, di pembahasan kali ini kita bakal buka-bukaan soal resepnya, langkah demi langkah, buat ngebangun agensi AI kamu sendiri, ya sendirian, dengan modal di bawah 7 juta rupiah. Oke, biar kebayang seberapa gede peluangnya, lihat angka ini deh. 400 juta. Itu jumlah usaha kecil yang ada di seluruh planet ini. Ini pasar raksasa yang sebagian besarnya bahkan belum kesentuh sama sekali sama revolusi AI. Dan yang bikin ini makin seru, ada gap atau kesenjangan yang gede banget. Coba lihat deh, 77% bisnis tuh sadar mereka tahu AI ini bakal ngubah segalanya. Tapi, coba tebak, berapa yang beneran pakai? Cuma 5%. Nah, celah antara yang tahu sama yang melakukan ini, disitulah letak tambang emasnya buat kita. Terus, gimana caranya kita manfaatin celah itu kalau kita bukan insinyur IT? Nah, ini dia jawabannya. Ada revolusi baru yang bikin kita bisa ngebangun solusi canggih tanpa perlu ngetik satu baris kode pun. Konsep keren ini namanya vibe coding. Gampangnya gini, ini tuh cara bikin aplikasi cuma dengan ngasih perintah pakai bahasa kita sehari-hari. Seolah-olah kita lagi ngobrol aja sama asisten. Dinding penghalang teknis yang dulu tinggi banget itu sekarang udah runtuh total. Nah, slide ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Dulu, cara lama, kita harus belajar coding bisa lebih dari 5 tahun, pusing sama kode yang rumit. Sekarang, cara baru, cuma butuh satu instruksi simple, pakai bahasa biasa. Ini udah bukan film fiksi ilmiah lagi, ini kenyataan hari ini. Dan ini bukan sulap ya, emang ada tools atau platform beneran yang bisa ngelakuin ini. Contohnya kayak Replit, Lovable, atau Lindy. Mereka inilah beberapa alat yang bisa nerjemahin omongan kita jadi aplikasi yang berfungsi. Oke, sekarang sebelum kita habis-habisan waktu berbulan-bulan bikin sesuatu yang mungkin gak ada yang mau, ada langkah yang super penting, validasi. Kita harus uji dulu idenya dengan cara yang murah dan risikonya kecil. Caranya praktis banget. Kita bisa manfaatin Facebook Marketplace. Cuma 3 langkah. 1. Bikin gambar produknya pakai AI Image Generator. 2. Posting gambar itu dengan deskripsi yang gampang dimengerti. 3. Nah ini kuncinya. Pantau ada berapa yang ngeklik, berapa yang kirim pesan, berapa yang lihat. Dari situ kita bisa ukur minat pasar. Gratis. Intinya tuh gini, jangan sampai kita kejebak nyempurnain ide cuma di kepala doang. Di tahap awal, momentum itu jauh lebih penting daripada fokus. Yang paling utama adalah dapat respons dari pasar beneran secepat mungkin. Sip, anggaplah ide kita udah terbukti ada yang minat. Terus gimana? Nah, sekarang kita masuk ke cara ngebangun bisnisnya. Kita bakal fokus ke target pasarnya siapa, jualannya gimana, dan yang paling penting, dapat untungnya gimana. Strategi pemasarannya simple tapi kena sasaran. Pertama, sasar bisnis-bisnis lokal di sekitar kita pakai iklan Meta. Kedua, pas ngomong ke mereka, pakai bahasa yang super sederhana, selevel anak SD lah. Jangan pakai istilah teknis aneh-aneh. Terakhir, janjiin cuma satu dari 2 hal. Bikin bisnis mereka dapat duit lebih banyak atau bantu mereka hemat biaya. Udah, itu aja. Terus, soal harga gimana? Gini strukturnya. Ada biaya awal untuk implementasi, bisa antara 500 sampai 5.000 dolar. Terus, ada biaya bulanan untuk maintenance, sekitar 20%-nya. Model ini anak banget, karena kita dapat pemasukan gede di awal buat modal, sekaligus dapat pemasukan rutin tiap bulan. Coba deh, kita bayangin dari sisi pemilik bisnis. Kira-kira berapa banyak duit yang melayang setiap kali telepon di kantor mereka bunyi, tapi nggak ada yang angkat? Apalagi kalau udah di luar jam kerja. Nah, pertanyaan ini ngebuka pintu ke solusi yang benar-benar mereka butuhin. Dan ini dia salah satu contoh nyata layanan yang bisa kita jual. Agen suara AI yang nyala 24 jam. Kerjanya apa? Dia bisa nangkep telepon dari calon pelanggan yang nelpon malam-malam. Terus langsung otomatis ngejadwalin janji temu buat besok. Ini solusi langsung buat masalah kehilangan duit yang tadi kita omongin. Nah, yang terakhir dan mungkin yang paling penting. Punya alat canggih dan modal bisnis yang bagus itu belum cukup. Kita perlu bahas soal mindset atau pola pikir yang wajib dimiliki biar sukses jadi pendiri tunggal di bidang ini. Kita kan sering banget dengar nasihat, ikuti passionmu. Tapi ada prinsip yang jauh lebih realistis buat mulai. Ikuti keuntungan dulu sampai kamu mampu membiayai passionmu. Intinya, bangun fondasi keuangan yang kuat dulu. Terus, kalau kamu ragu buat mulai sendirian, ada fakta menarik nih. Statistik nunjukin kalau bisnis yang punya co-founder itu tingkat kegagalannya justru lebih tinggi dibanding yang dijalankan sendirian.
Jadi, jangan takut buat jadi solo founder. Itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kamu. Gini deh, cara mikir yang paling pas buat ini tuh bisa diibaratkan kayak mancing. Serius, bangun bisnis zaman sekarang tuh persis kayak mancing. Kebanyakan orang kan cuma lempar kail beberapa kali, nggak dapat ya udah nyerah. Tapi pemenangnya, mereka itu yang nggak nyerah. Mereka coba ganti umpan, coba lempar lebih dalam, pindah-pindah spot, terus mencoba sampai dapat. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan apakah kamu ahli, tapi apakah kamu siap untuk terus mencoba berbagai umpan yang berbeda untuk menemukan di mana ikan-ikan besar itu berebut memakan umpanmu?